kisah satu di antara 25 Nabi dan Rasul, Nabi Allah Dzulkifli alaihi salam. Siapa Dzulkifli yang kita akan kisahkan ini? Namun sebelumnya kita akan berikan muqaddimah bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah cerita yang benar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita-cerita dalam Al-Quran itu dengan benar. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 62, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Artinya semua kisah dalam Al-Quran itu bukan cerita dongeng, tetapi memang begitulah kenyataannya. Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan banyak kisah dalam Al-Quran itu bukan untuk didengar ceritanya saja, tetapi ada manfaat yang kita bisa petik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, orang-orang yang berakal. Lalu kenapa hampir sepertiga Al-Quran itu cara kisah? Tidak lain dan bukan, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutsabbit bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan, kata Allah kepadamu wahai Muhammad, kisah-kisah itu adalah bisa meneguhkan hati. Jadi kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran kepada Rasul, kemudian Rasul menceritakan kepada kita, itu fungsinya besar untuk supaya hati kita ini tetap dan teguh. Maknanya kalau seandainya kita dirundung dengan berbagai macam masalah, maka para nabi juga sama. Bahkan tidak ada masalah yang lebih berat dihadapi kecuali mereka para nabi. Sehingga kita bisa mencontoh. Kalau kita diberikan penyakit, bacalah kisah Nabi Ayub. Kalau dakwah kita ditolak, bisa kita merujuk kepada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang berbagai macam uslub disampaikan kepada umatnya, semua ditolak. Kalau seandainya kemudian anak-anak kita meninggal dan begitu seterusnya, begitu juga Nabi Ayub, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga sama, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Artinya bahwa sebagian kisah itu dijadikan hiburan supaya menenangkan hati kita, baik kepada Nabi sendiri ataupun kepada umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa iyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir thumma akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, sungguh orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan para rasul. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, zabur dan kitab-kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Dari sini kita tahu bahwa sebagian kisah itu fungsinya juga memperingatkan orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir dahulu ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya, apa akibatnya?
afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di permukaan bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir yang akan menerima akibat-akibat seperti itu. Intinya bahwa semua kisah dalam Al-Quran itu banyak ibrah dan pelajaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu bagi kita seorang muslim menjadi motivasi kan untuk meneguhkan keimanan kita, bertambah wawasan kita, dan dijadikan penghibur bagi kehidupan kita. Sering saya katakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran tidak semua para nabi dan rasul itu dikisahkan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagian mereka kami kisahkan, sebagian mereka tidak kami kisahkan. Tentu ada hikmah di dalamnya. Padahal jumlah para nabi dan rasul itu kan banyak ya. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika dia ditanya atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul anbiya kana awwal?" Rasul, siapa nabi yang pertama? Maka Rasul mengatakan Adam. Nabi yang pertama ya Adam. Qultu, kemudian aku katakan, "Ya Rasulullah, wa nabiyyun kana, apakah Adam itu nabi?" Maka Rasul mengatakan, "Na'am, ya, nabiyyun mukallam." Dia nabi yang diajak bicara Allah. Dari sini menunjukkan bahwa Kalimur Rahman itu bukan hanya Musa saja. Adam juga disebut Kalimur Rahman. Karena dari 25 nabi dan rasul itu, yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah tanpa perantara itu cuma 3. Pertama Adam alaihi salatu wassalam, karena Rasul mengatakan nabiyyun mukallam, nabi yang diajak bicara Allah. Yang kedua Nabi Musa, dan ini yang disematkan Kalimur Rahman itu kebanyakan kepada Musa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj langsung diajak bicara tanpa perantara. Kemudian Abi Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kam al-mursalun?" Berapa sih nabi-nabi dan rasul yang diutus itu? Qala, kemudian Rasul mengatakan 300 wa bid'ata asyara jamman ghafiran. Maka Rasul menjawab sekitar 300 sekian belas para rasul. Mereka sangat banyak, kata Rasul. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasul ditanya kam adadul anbiya, berapa banyak para nabi itu, maka Rasul mengatakan mi'atu alfin wa ishruna alfan, 120.000 nabi. Kemudian Nabi Dzar bertanya, lalu jumlah para rasul berapa? 300 wa 13 jamman ghafiran. Adapun jumlah para rasul 313 rasul. Dalam riwayat yang lain dari hadis Umamah, Nabi SAW menyebutkan jumlah para nabi itu 124.000. Dalam hadis Abi Dzar 120.000. Dalam hadis Abi Umamah 124.000. Kemudian jumlah Rasul 315. Jadi ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Jumlah Nabi ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 124.000 Nabi. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadha alladhi dzakarahu Ahmad wa dzakarahu Muhammad ibn Nasr wa ghairuhuma yubayyin annahum lam ya'lamu adadal kutubi war rusuli wa anna haditha Abi Dzarrin fi dzalika lam yathbut indahum. Kata Ibnu Taimiyah memberikan catatan, ini pendapat yang disebutkan Imam Ahmad, Muhammad ibn Nasr dan ulama-ulama yang lainnya,
mereka menjelaskan bahwa tidak diketahui berapa jumlah kitab-kitab yang turun dan berapa jumlah rasul-rasul yang diutus. Adapun hadis Abi Dzar, kata Ibnu Taimiyah, dalam hal ini tidak sahih menurut mereka. Dan Lajnah Daimah pernah ditanya tentang jumlah nabi dan rasul, mereka mengatakan la ya'lam adaduhum illallah, tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya hadis Abi Dzar itu sahih dan hadis Abi Umamah, maka kita sudah mengetahui berapa jumlah para nabi dan rasul tersebut, antara 120 sampai 124 ribu, dan jumlah rasul antara 313 atau 315 rasul. Taib. Tetapi ikhwatu fillah, dari sekian banyaknya para nabi itu, baik yang mensahihkan ataupun yang melemahkan hadis ini, sepakat bahwa jumlah mereka banyak. Semua para nabi dan rasul itu diutus untuk mendakwahkan tauhid. Ini intinya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Tidak ada satupun seorang nabi dan rasul yang kami utus pada tiap-tiap umat ini kecuali mereka menyerukan kepada umatnya, u'budullah, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah. Dan Allah kuatkan dalam surah Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku oleh kalian. Itu inti semua nabi dan rasul diutus oleh Allah mendakwahkan dakwah tauhid. Pertanyaan pun muncul, dari 25 nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, ikhwan, itu tidak semua diceritakan juga. Jangan cerita yang 120 ribu ya. Yang 25 nabi dan rasul, di mana 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am dan sisanya tercantum dalam beberapa surat dalam Al-Quran sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul, itu tidak semua diceritakan. Ada yang diceritakan secara lengkap seperti Nabi Musa lengkap gitu ya, Nabi Yusuf lengkap, Nabi Ibrahim lengkap. Tapi ada juga yang hanya diceritakan secara global-global saja. Yang lebih anehnya juga ada nabi yang tidak ada kisahnya. Seperti siapa? Ini kisah nabi yang kita akan ceritakan, Dzulkifli. Quran tidak menyebutkan kisahnya, hanya isyaratnya saja di 2 ayat dalam Al-Quran. Kemudian Ilyasa, kemudian Ilyas, tidak ada kisahnya. Ada juga yang global seperti Nabi Soleh, global-global saja. Nabi Syuaib global gitu ya, tidak dijelaskan dari masa dakwah kecil sampai wafat, tidak ada. Apa hikmahnya? Kenapa tidak semua diceritakan oleh Al-Quran? Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menceritakan beberapa nabi dan tidak menceritakan nabi-nabi yang lainnya, atau hanya menceritakan rasul-rasulnya dan sebagian tidak diceritakan secara detail, ada yang global, ada yang sama sekali tidak ada kisahnya. Sebenarnya pelajarannya adalah karena Al-Quran hanya menitik beratkan kepada beberapa soalan. Yang pertama, Al-Quran hanya ingin menjelaskan bagaimana seruan para nabi dan rasul sejak zaman Adam sampai rasul kita, bahwa seruan mereka sama, tauhid, bagaimana mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran hanya ingin menjelaskan tentang beragam sikap yang dilakukan para penentang nabi dan rasul, di mana sikap-sikap penentangan itu akan terus berlanjut sampai hari ini. Jadi Quran mencontohkan bagaimana dulu Fir'aun menentang Musa, Namrud menentang Ibrahim, kaum Nuh menentang Nuh, kaum Sodom menentang Lut, dan begitu seterusnya. Bahwa ragam sikap masyarakat di zaman para nabi dahulu yang menentang para nabinya itu akan senantiasa terulang, dan azab yang diturunkan kepada mereka pun akan ada kemiripan dengan
azab-azab yang Allah akan timpakan pada hari ini. Cuman bedanya, kalau dulu Allah mengazab itu menghancurkan semua kaum yang menentang. Kalau sekarang kan tidak. Kenapa? Karena bentuk rahmat Nabi SAW diutus, orang kafir pun merasakannya. Apa rahmatnya? Mereka tidak diazab sebagaimana azab-azab yang pernah Allah timpakan di zaman itu secara rata. Ya mungkin sekarang ini gempa ada, tapi di sana gempa, di sini tidak, kan begitu. Banjir ada, sebagaimana dulu kaum Lut dihujani, maka ada juga kita lihat hujan yang begitu deras dan menghancurkan hanya beberapa daerah, gempa hanya daerah, banjir dan begitu seterusnya. Puting beliung yang mengangkat kaum Ad, ada juga puting beliung kan di negeri kita juga, tapi kan tidak merata, tapi kan kemiripan azabnya sama ya. Artinya akan terulang seperti itu. Termasuk juga bagaimana perlawanan para nabi, bahwa ini juga jadi pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman yang mengikuti para nabi untuk berjihad melawan kesyirikan, berbagai macam khurafat, penyimpangan, bid'ah dan yang semacamnya. Itu menjadi sebuah pelajaran bahwa kita pun harus berjihad sama dengan mereka. Kemudian juga menjelaskan bagaimana sunnah ilahiyah yang berlaku pada seluruh masyarakat dan umat yang terus berkelanjutan. Artinya bahwa sunnah-sunnah kaun alam itu akan tetap ada sampai kiamat. Dan itu solusinya adalah dengan membaca kisah-kisah para nabi supaya kita bisa menghadapi apapun ujian yang kita bisa hadapi di masyarakat. Baik. Kita masuk pada kisah bahwa siapa Dzulkifli ini, karena Al-Qur'an sekali lagi tidak menyebutkan kisahnya, hanya menyebutkan isyaratnya di 2 ayat. Jadi kita akan membahas 2 ayat ini walaupun pendek. Maka kita akan usahakan mengambil beberapa referensi dari kalangan ahli tafsir, karena saya cari-cari juga memang tidak ketemu kisah yang sahih baik dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, memang hanya isyaratnya saja. Tapi kita akan upayakan supaya terang siapa Dzulkifli ini. Pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Dan juga Ismail, kemudian Idris, kemudian Dzulkifli, semua orang-orang ini termasuk orang-orang yang sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nabi. Pertama Ismail, kedua Idris, ketiga Dzulkifli, dan di akhir ayatnya kullun minas sabirin, semuanya hamba-hamba Allah yang sabar. Pertama Ismail. Kenapa Ismail disebutkan minas sabirin, termasuk hamba Allah yang sabar? Ingat ketika saya menceritakan tentang Ismail, Ismail ini diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa sejak kecil. Dia dihantarkan oleh Ibrahim bersama Hajar ke sebuah wadi ghairi dizara'in, lembah, tidak ada tanaman, tidak ada binatang, tidak ada manusia, gurun pasir, kerong kelontang, panas luar biasa. Diletakkan begitu saja berdua dengan ibunya. Ini kan menunjukkan kesabaran. Siapa yang sabar coba? Diletakkan berdua bersama ibundanya, tidak ada orang pula di situ. Kemudian yang kedua, setelah dia usia remaja belasan tahun, Ibrahim pula baru datang menengok dia. Tetapi kemudian dikagetkan dengan mimpi seorang nabi yang merupakan wahyu, di mana Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Maka Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini ada kalimat sabirin di sini. Kata Ismail, wahai ayahku, lakukan saja kalau memang itu perintah Allah. Cuman di sini takjubnya adalah kata-kata insyaallah-nya di sini. Insyaallah.
Kalau Allah berkehendak, wahai ayahku, engkau akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Kenapa Ismail mengucapkan kalimat insyaallah? Ismail seolah-olah ingin mengatakan seperti ini kepada Ibrahim, wahai ayahku, kalau penyembelihan ini adalah kehendakmu dan juga kehendak Allah, maka aku siap disembelih, dan aku termasuk hamba Allah yang siap sabar dengan ketentuan Allah. Tapi kalau seandainya penyembelihan itu hanya engkau saja yang berharap, Allah tidak, gitu ya. Allah tidak berharap, ini keinginan engkau saja aku disembelih, maka engkau tidak akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Makanya Ismail mengatakan insya Allah, kalau ini kehendak Allah kemudian kehendak kamu, apalah daya, Allah sudah berkehendak, pasti akan kau dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Dari sini menunjukkan bahwa Allah sebut deretan Ismail, Idris dan juga Zulkifli termasuk hamba-hamba yang sabar, karena dia sabar dengan ujian, mau disembelih pula cobain. Ini kan kesabaran yang luar biasa. Walaupun kemudian buah kesabaran akhirnya diganti dengan kambing gibas, wa fadainahu bidzibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti dengan kambing gibas, dan cerita ini akan terus dikenang oleh orang-orang setelahnya sampai hari ini. Adapun Dzul Idris, kenapa Idris juga dikategorikan minas sabirin? Apa kesabaran Idris itu? Dikatakan oleh ahli sejarah, Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, Idris ini awal man khatta bil qalam. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena. Dan Idris disebut Idris itu karena diambil dari kata dirasa. Dirasa itu artinya belajar. Jadi Idris itu memang setiap hari membaca, menulis dan belajar. Dan dalam dunia ilmu, menuntut ilmu itu perlu dengan kesabaran. Kalau orang tidak sabar tidak akan dapat ilmu. Makanya Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, sebagaimana menukilkan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, apa kata Yahya ibn Abi Katsir? La yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak mungkin didapat kalau kita istirahat badan. Mungkin enggak antum tidur-tidur di rumah, enggak ngapa-ngapain kemudian cerdas? Enggak, mustahil itu. Cerdas Ustaz, kenapa? Saya dapat ilmu laduni, kata. Laduni dari mana? Nah, coba saja. Ya. Tidak ada ilmu laduni. Ilmu pandai sendiri itu tidak ada. Kalau pandai tidur ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan Abi Ahmad Nasr ibn Ahmad Al-Iyad. Beliau mengatakan, la yunalul hadzal ilmu illa man attala dukkanahu wa kharaba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqraba ahlihi falam yashhad zanazatahu. Lihat kata beliau, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali orang yang meninggalkan dunia perdagangannya, dia tinggalkan tokonya. Yang kedua, hancur kebunnya karena tidak dirawat, karena dia sibuk belajar. Kemudian yang ketiga, ditinggalkan kawan-kawannya karena dia fokus belajar. Kalaupun dia mati, terkadang keluarga terdekatnya tidak bisa menyaksikan jenazahnya. Boleh jadi dia meninggal di tempat lain, di tempat ketika dia rihlah thalabul ilmi, keluarganya nggak tahu. Sampai seperti itu ulama mengatakan bahwa ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan beberapa perkara ini. Makanya kita lihat rihlahnya para thalabul ilmi itu, para ulama dulu, mereka tidak meninggal di tempat kelahirannya, terkadang meninggal di tempat belajarnya. Begitulah ilmu diraih. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala atau Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, mata tastamirru fi talabul ilmi wa qad asbahta imaman lil muslimin, katanya. Imam Ahmad, sampai kapan kau belajar? Kau sudah jadi imam kaum muslimin, dikenal dunia, masih saja kau membaca dan mencatat. Apa kata Imam Ahmad? Dia mengatakan, ma'al makhbarati ilal makbarati.
Aku akan tetap belajar selama pena masih ada tinta di tanganku, sampai aku dikubur di liang lahat. Begitulah para ulama. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, haqqun ala talabatul ilmi bulughu ghayatan warrabatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi. Kata Imam Syafi'i, wajib atas penuntut ilmu itu mengerahkan semua daya dan upaya untuk mendapatkan sebanyak-banyak ilmu. Kemudian sabar dengan rintangan-rintangan ketika menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu nanti rintangan. Setan tidak suka masalahnya. Kemudian dia betul-betul ada kecintaan dalam menuntut ilmu kepada Allah, agar Allah menolong perjalanan talabul ilmi. Dari sini Imam Syafi'i mengatakan sebuah syair yang masyhur dibaca para talabatul ilmi. Apa syairnya Imam Syafi'i? Akhi, kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Nah, lihat syairnya Imam Syafi'i. Saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya akan jelaskan secara rinci 6 perkara itu. Dzaka'un, siapkan kecerdasan. Wahirsun, siapkan semangat. Wajtihadun, siapkan kesungguhan. Wabulghatun, siapkan biaya. Wasuhbatu ustadin, harus ada ustad yang menemaninya. Belajar sama syekh siapa? Watulu zamanin, dan panjangnya waktu. Tidak bisa diringkas dari ilmu itu. Sehari 2 hari ingin pandai, tidak bisa lah. Harus tahunan, ya, baru orang dapat ilmu. Dan ini tidak mungkin diraih dengan kesabaran, kecuali dengan sabar baru bisa diraih ilmu-ilmu ini. Makanya di sini kembali kepada ayat, Idris digolongkan sebagai nabi-nabi Allah yang sabar. Kemudian Dzulkifli. Kenapa Dzulkifli dimasukkan kepada hamba-hamba yang sabar? Nanti kita akan kisahkan. Kemudian ayat yang kedua dicantumkan dalam surah Shad ayat 48. Wadkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifli wa kullu minal akhyar. Wadkur, sebutkan wahai Muhammad tentang kisah Ismail, Ilyasa, kemudian Dzulkifli, semua adalah orang-orang pilihan. Di sini Allah gandengkan antara Ilyasa dengan Dzulkifli. Nanti ada hubung kait antara Ilyasa dengan Dzulkifli ini. Maka disebutkan satu redaksi ayatnya. Taib. Dari sini menunjukkan bahwa dari 2 ayat ini surah Al-Anbiya pertama, surah Al-Anbiya tadi ayat 85, dan juga surah Shad ayat 48, inilah 2 ayat yang menceritakan tentang kisah Dzulkifli. Dan dalam 2 ayat ini Allah sebutkan 2 sifat. Pertama, minas sabirin, bahwa Dzulkifli termasuk hamba Allah yang sabar, dan itulah sifat para nabi. Yang kedua, minal mukhtarin, mereka nabi-nabi pilihan. Tentu ada keutamaannya kenapa mereka dipilih. Baik, kita masuk pada kisah Dzulkifli. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan sebutkan 2 hadis saja dan 1 kisah. 2 hadis dan 1 kisah. Masalahnya 2 hadis ini semuanya lemah. Tidak ada yang sahih. Adapun 1 kisah ini adalah pendapat Imam Mujahid ketika mentafsirkan ayat yang bicara tentang Dzulkifli. Tapi kita tahu siapa Imam Mujahid, kan? Imam Mujahid seorang ulama ahli tafsir. Artinya para ahli tafsir setelah Imam Mujahid kalau menceritakan tentang Dzulkifli pasti mengacu kepada perkataan Imam Mujahid. Bagaimana kisahnya nanti? Kita akan sebutkan hadisnya dulu. Tetapi sebelum itu kita akan menjelaskan siapa Dzulkifli ini, nasabnya, kemudian kenapa disebut Dzulkifli, baru masuk kepada 2 hadis dan 1 kisah ini. Adapun Dzulkifli sendiri memang menjadi bahan polemik para ulama. Sebenarnya siapa Dzulkifli?
Ada yang mengatakan Zulkifli adalah Ilyas ibn Yasin. Nabi Ilyas dengan Zulkifli itu satu nama sebenarnya. Nasabnya sampai kepada Nabi Harun. Ada yang mengatakan dia adalah Zakaria. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu mengkafir Maryam, makanya disebut Zulkifli. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yusa ibn Nun. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini yang banyak dikuatkan, namanya Bishr ibnu Ayyub. Namanya Bishr ibnu Ayyub. Kenapa? Karena ada kemiripan sifat. Saya sudah jelaskan pada antum tentang kisah Nabi Ayub kan, bagaimana kesabaran Ayub yang luar biasa. Bayangkan dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah yang enggak kepikir orang bisa sabar. Hartanya habis, anaknya mati semua, dikasih penyakit belasan tahun, dan dia tidak pernah mengeluh. Sehingga ketika Ayub Allah kembalikan nikmatnya, punya adiknya hanya sekitar 12, akhirnya Allah ganti menjadi 26 anak kan, laki-laki dan perempuan. Lah salah satu anak Ayub itu namanya Bishr ibn Ayub, dan dialah yang melahirkan sifat-sifat kesabaran Ayub. Makanya Allah katakan kullun minas sabirin. Jadi Zulkifli ini termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ini yang banyak dikuatkan bahwa namanya Bishr ibn Ayub, karena Zulkifli ini bukan diambil dari Zu dan Al-Kifli. Ya, artinya pemilik dalam bahasa Arab. Za, Zi, Zu kalau dalam bahasa Arab ya, pemilik. Seperti Zulkarnain. Bukan nama Zulkarnain itu. Qarnain itu artinya dua tanduk. Zu itu pemilik dua tanduk, gitu maksudnya. Baik. Jadi ini khilaf ulama. Tapi ada juga yang mengatakan dia bukan nabi. Zulkifli itu bukan nabi, dia rajulun saleh. Dia orang saleh. Samalah dengan Zulkarnain, sama dengan Khidir diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan, sama dengan Luqman dalam Al-Quran ada surah Luqman, itu bukan nabi. Ada juga yang mengatakan dia bukan nabi. Dan yang mengatakan bahwa Zulkifli bukan nabi ini adalah riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Abi Najih dari Mujahid, annahu lam yakun nabi innama kana rajulan salihan. Dia bukan nabi, dia hanya rajulun salih, orang saleh saja. Wa kana takaffala li bani qaumihi an yakfiyahum amrahum wa yaqdiya bainahum bil adli fasumya Zulkifli. Dia itu orang saleh yang mengkafil seluruh kaumnya dengan memberikan kebutuhan dan hajat mereka, kemudian memberikan hukum keadilan kepada masyarakatnya. Sejak itulah disebut Zulkifli. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa Zulkifli adalah seorang nabi. Kenapa? Satu, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Zulkifli itu di dalam surat apa? Surat Al-Anbiya. Apa arti Al-Anbiya? Para nabi. Dia tidak dicantumkan dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran kan itu ya. Tapi dicantumkan dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu artinya para nabi. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan Zulkifli seorang nabi karena dicantumkan dalam teks surah Al-Anbiya, menceritakan tentang kisah para nabi. Ini satu. Yang kedua, kata Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, Allah mensejajarkan menyebut satu nafas dengan dua nabi setelahnya. Sebelumnya, pertama Ismail, yang kedua Idris, yang dua-duanya sepakat Ismail dan Idris itu nabi. Kemudian disebut satu nafas setelah Allah menyebutkan Ismail, Idris, kemudian Zulkifli. Artinya Zulkifli juga nabi, sama dengan Idris, sama dengan Ismail. Ini juga kata Imam Ar-Razi yang mengatakan Zulkifli itu bukan orang soleh, tapi dia nabi. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, karena arti Al-Kifli itu artinya Allah lipat gandakan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Jadi arti kifl itu artinya Allah lipat gandakan. Jadi kalau dia beramal, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan tidak ada di zaman itu yang dilipat gandakan pahalanya kecuali para nabi. Karena ada orang soleh, ada para nabi. Sejak dulu suka ada kelompok-kelompok yang disebut orang-orang soleh dan para nabi. Dan yang dilipat gandakan pahalanya tentu seorang nabi, bukan orang soleh. Dari tiga alasan inilah maka Imam Ar-Razi mengatakan bahwa Dzulkifli nabi, dan yang sahih wallahu a'lam, yang betul adalah Dzulkifli itu satu di antara 25 nabi dan rasul. Adapun kenapa disebut Dzulkifli, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ya menjelaskan kenapa disebut Dzulkifli. Ada beberapa riwayat yang disebutkan. Pertama, beliau menyebutkan bahwa Dzulkifli ini dulu ada kisah, ada beberapa kisah. Dia cantumkan beberapa kisah. Pertama, kisah dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang rahib Nasrani yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab, sehingga dia banyak menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat, karena dulunya mantan pendeta kan, lebih paham dia tentang kisah-kisah Israiliyat. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini mengatakan, kana fi bani Israil malikun kafirun famarra bi biladihi rajulun salihun faqala wallahi in kharajtu min hadhihi albilad hatta a'ridu ala hadzal malik al-islam fa arada alaihi faqala ma jazai qala al-jannah. Dahulu di zaman Bani Israil ada raja kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lewatlah orang soleh di tempat itu. Di tempat itu ada orang laki-laki soleh sedang safar, kebetulan lewat di tempat itu. Lah rajanya kafir. Kemudian orang soleh ini mengatakan, saya tidak akan keluar dari daerah ini sampai kutawarkan Islam kepada raja itu. Akhirnya kemudian dia menawarkan keislamannya kepada raja itu. Kata raja ini, kalau aku masuk ke agamamu, kira-kira apa balasanku? Maka orang soleh mengatakan al-jannah, sorga. Kemudian dia menyebutkan tentang sifat-sifat sorga. Allah takdirkan akhirnya raja ini masuk Islam. Raja ini dengan sebab dakwahnya orang saleh ini akhirnya masuk Islam. Kemudian raja ini mengatakan, man yatakaffalu li bidzalik. Kalau aku masuk surga, siapa yang bisa menjamin aku masuk surga? Kau mengatakan kalau aku masuk agamamu, kau katakan aku masuk surga, siapa yang menjaminnya? Maka orang saleh mengatakan, ana, saya akan menjamin. Man takaffal, siapa yang menjamin li aku? Kata orang ini mengatakan, ana, saya akan menjamin. Maka setelah dia punya keyakinan, maka raja ini baik keislamannya, kemudian taat kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian dia pun meninggal. Si raja ini meninggal ya. Ketika meninggal itu dia dikubur, kemudian tiba-tiba kuburannya belah, kemudian tangannya naik ke atas, tangannya keluar dari kuburannya. Kemudian tiba-tiba ada cahaya dari dalam kuburan itu. Kemudian ada suara yang mengatakan, innallaha qad ghafarali. Rupanya raja dalam kuburan itu mengatakan, Allah telah mengampuni dosa-dosaku, wa adkhalanil jannah, dan Allah masukkan aku ke dalam surga. Kemudian wa waffa an kafalati fulanin fa asra an-nas ila dzalika rajul. Ketika ada keajaiban dari sang raja itu bahwa dia bicara masuk surga, maka semua rakyatnya menghampiri orang soleh itu. Kemudian semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Lah sejak itulah ketika mereka semua masuk Islam dan dia bisa menjamin raja itu masuk surga gitu ya, maka orang-orang pun mengatakan Dzulkifli, karena dia menjamin raja itu masuk surga. Maka sejak itu disebut Dzulkifli. Ini kisah disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar ya. Taib. Ini satu kisah. Kemudian kisah yang lain dijelaskan disebut Dzulkifli itu, ahli tarikh mengatakan karena dia
takaffala bi ba'di ta'ati wa waffa biha. Dia betul-betul menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan dia sempurnakan ketaatannya kepada Allah. Sejak itulah kemudian dia disebut Dzulkifli. Kenapa? Karena satu, Dzulkifli itu dikenal tidak berhenti salat malam. Yang kedua, dikenal tidak berhenti puasa sunnah. Ini yang paling hebat. Tidak dikenal marah. Dzulkifli bagaimana caranya enggak pernah marah. Ini yang hebat yang ketiga. Kalau orang sholat malam bisa, kalau orang puasa sunnah bisa, tapi kalau orang enggak marah ini macam mana caranya? Iya kan? Inilah sifat yang dimiliki Dzulkifli yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Dia tidak pernah marah. Sebagaimana sabda Rasul mengatakan apa? Orang yang kuat itu bukan ahli gulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika emosi atau marah. Makanya Rasul mengatakan la taghdab la taghlab la taghlab taraddada miraran la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah dan begitu seterusnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwa di zaman Dzulkifli itu banyak para nabi dibunuh Bani Israel. Sampai dalam satu hari itu ada 400 Bani Israel, yang 300 dibantai, yang 100-nya sembunyi di rumah seorang laki-laki yang saleh. Akhirnya yang 100 nabi ini, orang soleh inilah yang kemudian mengkafilnya, ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat, diselamatkan dari Bani Israel. Maka sejak itulah karena dia mengkafil para nabi, maka disebut Dzulkifli. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Karena orang Yahudi kan ma'ruf di zaman itu, fariqon kadzabu wa fariqon taqtulun. Sebagian mereka mendustakan para nabi, sebagian mereka membunuh para nabi kan. Maka kemudian seorang soleh ini mengkafir 100 nabi yang selamat, maka sejak itulah disebut Dzulkifli. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam ya. Yang jelas bahwa ada dua hadis yang kita akan jelaskan dan satu kisah. Hadis yang pertama, hadis ini disebutkan riwayatnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasul bersabda, kanal kiflu min bani Israil la yatawarra'u min dzambin amilahu. Dalam riwayat kana rajulun yuqalu lahu Dzulkifli la yatawarra'u min dzambin amilahu. Jadi di zaman Bani Israel, kata Abdullah ibn Umar, ada orang namanya Al-Kiflu. Dalam riwayat seorang laki-laki yang disebut dengan Dzulkifli. Orangnya enggak takut dosa. Enggak takut dosa. Kemudian suatu hari dia suka dengan seorang wanita. Fa'atathu imra'atun fa'ataha sittina dinaran. Dia suka dengan seorang gadis. Gadis ini gadis baik-baik, gadis perawan, tidak pernah berzina, gadis baik-baik, diajak berzina. Kemudian dijanjikan akan diberikan sittina dinaran, 60 dinar. Baik besar 60 dinar gitu di zaman itu ya. Untuk apa? Ala an yata'aha, supaya dia bisa menggaulinya, berzina dengan wanita itu. Akhirnya karena wanita itu berhajat dengan uang, kelilit hutang dan begitu seterusnya, terpaksalah wanita itu mau berzina dengan Al-Kiflu atau Dzulkifli ini, dengan catatan diberikan uang sittina dinaran, 60 dinar. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'atihi, ketika betul-betul hampir berzina, sudah membuka auratnya semuanya, apa yang terjadi? Maka irtadda'at atau ar'adat wabakat, tiba-tiba wanita itu ketakutan, kemudian menangis. Faqala, maka Dzulkifli mengatakan, ma yubkiki a'akrahtuki, apa yang membuat anda menangis? Apakah kau benci aku? Katanya. Qalat,
Wanita itu mengatakan, "La, tidak. Aku tidak benci kamu. Walakinnahu, akan tetapi," kata wanita ini, dia mengatakan, akan tetapi kata wanita ini, "aku tidak pernah mengamalkan amalan ini sebelumnya. Aku mengamalkan amalan ini ma hamalani alaihi illa hajah." Kenapa aku mau berzina denganmu dengan bayaran 60 dinar itu? Karena ada hajat masalahnya. Maka ketika mendengar hal ini, Dzulkifli mengatakan, "Taf'alina anti hadza wa ma fa'altihi." Kau hendak melakukan seperti ini pada sebelumnya kau tidak pernah melakukannya. Kalau begitu, idhabi fahiyalak. Aku tidak akan melakukan kepadamu. Pergi, ambil uang ini dan jangan pernah kembali. Nah, jadi berzina, uangnya dikembalikan. Kemudian dia termenung sendiri. Setelah termenung sendiri, dia tahu banyak dosanya. Langsung dia mengatakan, "Wallahi la a'sillaha ba'daha abada." Setelah peristiwa ini, kata Dzulkifli, aku tidak akan maksiat selamanya. Famata min lailatihi. Maka setelah dia bertobat dan janji tidak akan melakukan kemaksiatan, Allah takdirkan meninggal pula malam itu. Fa asbaha maktuban ala babihi innallaha qad ghafara lil kifli. Setelah dia meninggal, tiba-tiba ada tulisan depan rumahnya, Allah sudah mengampuni orang namanya Al-Kiflu. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, tetapi sayang hadis ini lemah. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala melemahkannya. Walaupun sekali lagi Imam Ibn Hibban mengatakan hadis ini sahih, Imam Hakim juga sama, dan juga Imam Zahabi menyepakatinya, tapi Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini tidak sahih. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan la yu'raf illa bihaditsin wahid. Tidak dikenal hadis ini tentang masalah Dzulkifli kecuali hadis ini, tetapi hadis ini tidak sahih. Kalaupun sahih, anggaplah ini kan ulama berselisih tentang tashdid dan tad'if ya, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Syekh Albani mengatakan ini lemah. Kalaupun sahih, lau faradna, anggaplah hadis ini sahih, maka mustahil yang dimaksud Dzulkifli dalam hadis ini adalah nabi yang kita sedang bicarakan. Tak mungkinlah seorang nabi tidak takut dosa. Ini gimana ceritanya? Boleh jadi di sini ada kemiripan nama saja, kata ulama. Ada namanya Dzulkifli tapi bukan nabi, mungkin Dzulkifli yang lain dari Dzulkifli yang ada di zaman Bani Israel. Enggak mungkinlah disematkan seorang nabi tidak takut dosa kan, sampai melakukan pezinahan seperti itu, mustahil. Karena seorang nabi itu sudah Allah tarbiyah sejak kecil kan, seperti Rasulullah SAW sudah ditarbiyah sejak kecil, akhlaknya bagaimana, afafnya, menjaga kehormatannya, sehingga tidak ada yang mencela akhlak seorang nabi. Rata-rata para penentang nabi itu yang dicela bukan akhlaknya tapi dakwahnya, sehingga mustahil ini disematkan kepada Dzulkifli. Itu pun kalau hadis ini sahih. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Abi Musa dan Mujahid setelah Qatadah, berkata Umar ibn Abdurrahman ibn Haris, qala Abu Musa berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Dzulkifli lam yakun nabiyyan walakinnahu kana 'abdan salihan fatakaffala bi amali rajulin salihin inda mautihi wa kana yusalli lillahi kulla yawmin mi'ata salatin fa ahsanallahu ats-tsana 'alaihi. Sesungguhnya Dzulkifli bukan nabi, tapi dia seorang hamba yang saleh. Dia menggantikan posisi orang saleh saat kematiannya, di mana orang soleh yang meninggal ini setiap malam solat 100 kali. Jadi ada orang soleh setiap malam itu solat dalam sehari itu mi'ata salatin, 100 solat. Kemudian orang soleh ini meninggal berwasiat kepada anak muda, gantikan posisiku. Maka anak muda ini menggantikan posisi orang soleh. Sejak itulah Allah mengangkat derajatnya dan disebut dia dengan Dzulkifli karena mewakili ibadahnya orang soleh setelahnya, sebelumnya. Maka tapi sekarang dua hadis ini semua lemah. Dua hadis ini tidak sahih. Tapi yang menarik saya ingin ceritakan adalah
Apa yang dikatakan Imam Mujahid ketika bercerita tentang siapa Dzulkifli? Ini yang menarik kita kisahkan. Jadi Al-Imam Mujahid yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, kemudian juga Ibnu Abi Hatim dari jalan Daud ibn Abi Hindi dari Mujahid yang mengatakan, dahulu Nabi Ilyasa. Nah, makanya di sini nyambung. Tadi kan dalam ayat Shad di situ Allah sebutkan Ilyasa dengan Dzulkifli kan. Ya, wadhkur Ismail wal Yasa wadal Kifli. Sebutkan Ismail, Ilyasa dan Dzulkifli. Karena kalau kita cerita Dzulkifli tidak lepas dari Ilyasa. Walaupun Ilyasa punya kisah sendiri ya, nanti belum saya ceritakan. Tapi masalahnya dahulu kata Imam Mujahid, Nabi Ilyasa ini karena sudah tua, sudah renta, dan sudah dihabarkan kematiannya, bahwa dia akan sebentar lagi akan meninggal. Begitulah para nabi, mereka diberitahu kematiannya. Sama dengan Nabi kita kan diberitahu kematiannya. Ketika Nabi SAW berada di kamar Aisyah, datang malaikat Jibril kan, kemudian mengatakan, ya Muhammad, Allah telah berikan dua pilihan. Mau tidak kau tetap hidup dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang Allah akan berikan kepadamu, ataukah engkau lebih baik meninggal dunia dan berjumpa dengan kawan-kawan di Rafiqil A'la? Tapi Rasul memilih apa? Ila Rafiqil A'la. Artinya hanya para nabi yang diberitahu kematiannya, selain Nabi tidak. Makanya kita katakan orang-orang Syiah yang mereka meyakini tentang 12 imam, mengetahui yang gaib katanya, bahwa salah satu kegaiban yang diketahui 12 imam Syiah itu mampu memprediksi kematiannya katanya. Ini konyol ikhwan. Kenapa? Lah kalau seandainya imam-imam Syiah itu memprediksi kematiannya tahu, ngapain Husain itu harus safar dari Madinah ke Kufah? Kalau kemudian dibantai kepalanya, dipisahkan dari badannya kan? Ngapain itu bunuh diri namanya? Udah tahu kematiannya di situ, masih juga berangkat dia. Menunjukkan Husain tidak tahu yang gaib. Ali radhiyallahu an ketika hendak sholat subuh, kalau dia tahu kematiannya akan dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam, tentu Ali tidak akan keluar sholat subuh kan? Jadi tidak mungkinlah, tidak ada satupun yang tahu kematiannya kapan. Itu hanya karang-karang orang Syiah saja, kecuali Nabi. Nabi diberitahu kematiannya kan? Sedangkan Nabi tidak. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza, kembali bahwa jadi Ilyasa ini dihabarkan oleh Allah Azza wa Jalla telah dekat kematiannya, sehingga dia mencari orang yang akan bisa meneruskan keinginannya, cita-citanya. Akhirnya dia kumpulkan Bani Israel. Semua dikumpulkan Bani Israel ini oleh Ilyasa alaihi salam. Kemudian kata Ilyasa, man yataqabbal li bi thalathin astakhlifuh. Siapa yang bisa menggantikan aku dalam 3 perkara, ku jadikan dia pengganti posisiku. Memimpin Bani Israel, menjadi seorang raja, dan dia menjadi nabi. Tentu anak-anak muda datanglah dari mana-mana, ingin menggantikan posisi Ilyasa. Siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin kan itu? Semua pengenlah, asal melakukan 3 perkara. Jadilah dia penggantiku kata Ilyasa. Apa itu? 1, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Tidak boleh meninggalkan sholat, setiap malam harus sholat. Yang kedua, kalau siang jangan meninggalkan siamun nahar, puasa sunnah. Jadi siangnya puasa, malamnya sholat malam. Gimana caranya coba? Kapan tidurnya? Ya. Kemudian ini yang paling berat, wa alla taghdab, jangan marah. Ketika memutuskan sebuah urusan atau kesehariannya, jangan pernah marah. Siapa yang bisa melakukan 3 perkara, dialah cocok penggantiku. Akhirnya anak muda mundur teratur. Siapa yang bisa melakukannya gitu? Malam sholat malam tinggal, siang puasa sunnah nggak pernah batal, kemudian nggak pernah marah pula. Siapa yang sanggup? Rupanya adalah anak muda saleh. Dia mengatakan, saya siap untuk mengerjakan 3 perkara itu. Akhirnya kemudian anak muda yang saleh ini mulailah dia mengikuti jejak Ilyasa. Malam tidak pernah tinggal sholat, siang tidak pernah tinggal puasa,
dan dia berusaha untuk tidak marah. Akhirnya hasadlah iblis. Iblis hasad sama orang ini. Karena hasadnya iblis ini, akhirnya iblis mengerahkan seluruh bala tentaranya. Buat dia tidak sholat malam, buat dia tidak puasa, minimalnya buat dia emosi. Digoda dengan berbagai macam godaan, tetap aja sholat malam, tetap aja puasa, dan anehnya tidak bisa dia emosi, tidak bisa dia marah. Marah iblis anak buahnya, tidak becus kalian. Akhirnya dia hadapi sendiri. Masya Allah, iblis turun tangan. Kalau dari dengkotnya yang turun kan beda cara godanya. Kalau kerocok-kerocoknya biasa saja. Tentu kalau iblis yang turun, triknya kan beda tuh. Akhirnya apa? Jadi anak muda ini kan sudah menggantikan posisi Ilyasa. Sedang diuji dulu, dikasih pelajaran kan. Sampai dia meninggal, Ilyasa bisa enggak dia melakukan 3 perkara. Jadi Ilyasa dia hanya duduk istirahat, memperhatikan anak muda itu saja. Akhirnya iblis pun datang di saat Kailulah. Kailulah itu Qubail az-Zuhri, mendekati waktu zuhur, itu disebut Kailulah. Di sini ada sunnah apa? Tidur siang. Kata Rasul, kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang kalian, karena setan itu tidak pernah tidur siang. Artinya kalau kita tidur siang berarti tidur kita menyelisihi syaitan. Khilaf para ulama kapan yang dimaksud waktunya tidur siang itu, tapi pendapat yang kuat wallahu alam artinya Qubail az-zuhur, mendekati waktu zuhur, ya antara 10:30 jam 11 lah, itulah sunnahnya Kailulah itu. Kailulah itu tidak mesti, bukan berarti tidurnya kayak tidur di malam hari, tidak, cukup dengan 15 menit, 10 menit, hanya membaringkan saja. Bahkan ada peneliti kesehatan dari barat gitu ya, siapa yang melanggengkan istirahat hanya 10 menit saja menjelang zuhur, hanya baring itu saja, maka akan terhindar dari stroke. Itu yang meneliti orang Amerika. Tapi kita walaupun gak akan ada yang meneliti, kita yakin bahwa setiap sunnah itu pasti ada faedah kesehatan kan. Selesai kita ini samina wa ta'na. Kalau orang barat itu kan mereka kan meneliti kenapa Islam begini, kenapa Islam begitu, makanya diteliti oleh mereka. Sampai tidur Nabi aja mereka teliti. Baik, jadi intinya bahwa datanglah si iblis ini di saat Kailulah, ikhwan. Itulah satu-satunya waktu bagi anak muda ini istirahat. Kenapa? Karena malam dia tidak tidur. Dia sholat malam terus, nanti paginya dia puasa lagi. Jadi waktu tidur itu ada ketika Kailulah itulah. Iblis datang di waktu ketika dia istirahat. Jadi dia datanglah kepada anak muda itu, ngetuk pintunya. Kemudian diterima, siapa? Rupanya ana syaikhun azuz, katanya. Saya ini orang tua. Memang dia menjelma iblis ini orang tua yang sangat renta sekali. Kemudian dia mengatakan, aku ada masalah. Kenapa masalahnya? Inna baini wa baina qaumi khusumah wa innahum zalamuni wa fa'alu bi wa fa'alu, dan begitu seterusnya. Wahai anak muda, aku ini kakek yang dizalimi kaumku, katanya. Mereka menzalimiku begini-begini, tolonglah. Bisa enggak kau keluar sebentar, kemudian selesaikan urusan saya, katanya. Kata anak muda, tidak bisa, ini waktu istirahat saya tidak bisa lagi, besok saja, dijanjikan besok, karena ini waktu istirahatnya masalahnya. Kalau enggak waktu itu kapan lagi mau tidur? Tetapi akhirnya diganggu, tidak bisa tidur juga dia. Kemudian keesokan harinya dia datang ke majelis ta'lim, majelis qadha, mau menyelesaikan urusan kakek ini. Rupanya kakek ini pula tak datang. Si iblis ini pulanglah, dia tak datang. Ketika di Kailulah hari kedua, rupanya datang, pulang ngetuk pintu. Bayangkan, waktu istirahat kedua dia belum tidur tuh 1 hari. Hari kedua belum tidur lagi. Pas mau istirahat di jam-jam Kailulah, diketuk pula pintu itu. Rupanya kakek itu lagi. Kemudian anak muda ini, kan saya sudah ngomong, kenapa kau tak datang tadi? Alasannya satu gudang, ngeles lah begini. Akhirnya kemudian dia pun disibukkan dengan kakek itu, tak istirahat lagi. 2 hari bayangkan tak tidur. Itu kalau kejadian sama antum, nggak bisa orang kurang istirahat itu pasti tersulut emosi lah.
Orang kalau kurang tidur diganggu apa? Pas hari ketiga, namanya manusiawi lah anak muda ini. 3 hari tak tidur bisa tumbang kan? Sementara dia syaratnya tidak boleh meninggalkan sholat malam, tidak boleh meninggalkan puasa sunnah. Kalau sampai tumbang kan gagal akhirnya ujiannya kan. Hari ketiga dia ngomong sama keluarganya, nanti kalau kakek itu datang lagi jangan dikasih masuk, kunci dari dalam katanya. Ini saat istirahat saya, kapan lagi saya istirahat katanya. Akhirnya dikunci dari dalam. Subhanallah, ketika hampir mau tidur, rupanya diketuk lagi pintu itu. Pintu, rupanya ketika matanya terbuka diisyaratkan, rupanya dia ngetuk dari dalam. Bukan ngetuk dari luar, bukannya udah masuk. Kalau orang ngetuk dari luar kan enak, jangan kasih masuk. Ini ngetuknya dari dalam, sudah masuk ngetuk dia. Loh, kok ada di sini kan, itu maksudnya kan? Ya namanya iblis bisa, dia masuk dari mana aja kan? Bisa dari ventilasi, dari apa kan itu ya? Loh, kok bisa ngetuk dari dalam? Orang ngetuk pintu itu dari luar gitu. Akhirnya dia tahu ini bukan orang, ini pasti syaitan. Ya. Kemudian dia mengatakan anta syaitan, pasti kau syaitan. Anta iblis, pasti kau iblis katanya. Kenapa kau ganggu aku katanya? Kemudian iblis dia mengatakan, ya saya iblis. Kenapa? Karena aku hendak menyesatkan kamu supaya engkau tidak sholat malam. Yang kedua, aku akan melemahkan kamu supaya kamu tidak puasa sunnah. Dan aku akan membuat kau emosi supaya kau marah. Tapi kau tak bisa digoda pula, kata si iblis. Masih juga sholat malam, masih juga puasa sunnah, tak ada emosi-emosinya pula. Aku nyerah, kata iblis. Pergi dia akhirnya. Sejak itulah dia dikenal dengan Dzulkifli. Kenapa? Karena takafal, mengganti posisi yes. Dia sanggup melaksanakan sholat malam, sunnah, dan hebatnya dia tidak marah. Sejak itu disebut Dzulkifli. Inilah kisah yang banyak disebutkan oleh ahli tafsir, salah satunya juga Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, dan ahli tafsir yang lain. Kalau cerita Dzulkifli itu pasti mengambil kisahnya Imam Mujahid. Tapi sekali lagi tidak ada yang sahih. Ya, walaupun Imam Mujahid menyebutkan ini pun secara sanadnya juga tidak jelas. Intinya bahwa Al-Quran hanya mengisyaratkan 2 ayat itu saja tadi, dan kisahnya ini kan hanya sekedar pengetahuan. Kebanyakan kisah-kisah Dzulkifli ini diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Bahkan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama Taurat, ya, mereka menganggap bahwa Dzulkifli itu bukan Bishr, tetapi namanya Hazkiel. Nabi Hazkiel yang ma'ruf kisahnya. Nanti ketika kita mengkisahkan tentang kisah Ilyasa, ya, ada Nabi Hazkiel. Hazkiel itulah maksudnya Dzulkifli, kata mereka, orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Wallahu alam, inilah diantara kisah singkat daripada Dzulkifli. Adapun tentang di mana letak kematian Dzulkifli, karena kan Dzulkifli ini diutus ke negeri Syam, ada yang mengatakan diutus ke negeri Iran, ada yang mengatakan ke Irak, ya. Wallahu alam. Kalau memang dia adalah putra daripada Ayub berarti dia diutus di negeri Syam. Adapun kuburannya memang tidak ada yang jelas. Nabi-nabi itu tidak ada yang jelas kuburannya di mana. Cuman terkadang ada orang-orang dari kalangan kuburiyun, orang-orang yang suka tabaruk, menyembah kuburan itu. Terkadang mereka yasa beberapa kuburan para nabi, akhirnya mereka pun berziarah dan meminta-minta di situ. Ya. Jadi memang tidak jelas, ada yang mengatakan dia dikubur di Palestina, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Syam. Wallahu alam. Ya, al ilmu indallahi azza wa jalla.